Oke teman-teman, jadi akhir tahun 2022 adalah akhir tahun yang sangat menggembirakan buat para fans dari Persib Kota Pekalongan ya. Selamat buat Persib Pekalongan yang sebelumnya telah mengalahkan PSIK Klaten pada gelaran final Liga 3 Jateng di tahun edisi 2022. Ya, setelah 5 tahun Persib Pekalongan tidak berkompetisi di Liga 2, akhirnya Persib Pekalongan bisa membuktikan bahwa mereka ini masih mempunyai kekuatan sepak bola yang harus disegani di kancah sepak bola Indonesia. Ya, memang ini baru di tingkat regional, tapi ini merupakan perjalanan baru untuk lolos ke Liga 2 lagi gitu. Dan Liga 3 tingkat nasional akan dimulai pada Februari gitu. Jadi sebelumnya Persib Pekalongan pernah mengikuti gelaran Liga 2, kita hitung dari tahun 2016 ya. 2016 itu di ISCB gitu. Mereka bisa peringkat 2 di grup 3. Ini merupakan apa ya? Suatu prestasi sebenarnya. Namun waktu itu kan ISC itu kan bukan liga yang resmi ya. Jadi ya sayang banget gitu. Waktu itu PSCS Cilacap juga sebenarnya kan juara dan harusnya bisa lolos ke Liga 1. Cuman ISC itu bukan liga resmi, jadinya nggak diakui ya gitu. Kemudian di Liga 2 tahun 2017 Persib Pekalongan menempati peringkat 6 di grup 3 dan akhirnya membuat mereka harus tersingkir dari Liga 2. Dan mereka harus mengarungi Liga 3 di edisi berikutnya. Dan sebenarnya di Liga 3 ini Persib Pekalongan juga cukup disegani sih gitu. Karena Persib Pekalongan mesti bisa lolos dari fase grup gitu. Dan paling minimal lah bisa lolos sampai 10 besar ataupun 8 besar di tingkat regional gitu. Bahkan di tahun 2018 mereka lolos putaran nasional walaupun harus terhenti di fase pendahuluan gitu. Dan akhirnya di tahun 2022 ini Persib Pekalongan berhasil menjuarai tingkat regional Jateng dan harus berjuang lagi nanti sih untuk di tingkat nasional gitu. Tapi sampai di titik ini saya kira Persib Pekalongan akan menjadi tim yang cukup menjanjikan sih ya teman-teman. Bisa kita lihat dari materi pemain ya kan, dan bahkan ada satu nama yang menyorot perhatian dan mencetak top skor ya, menjadi top skor di Liga 3 Jateng ini, yaitu Sandi ya, Elang Risandi itu pemain ex Persibas. Gila, bisa cetak 10 gol ya, dan mencetak hat-trick waktu final ya. Dan pasukan Andrit Wibawa dari PSIK Klaten harus mengakui bahwa memang Persib Pekalongan ini jauh lebih unggul dari PSIK itu sendiri. Namun dari supporter PSIK ataupun yang terlibat dalam persepak bolaan Klaten, kalian jangan ini juga berkecil hati. Karena kenapa? Pelatih kalian aja bilang hanya targetnya hanya lolos fase grup, tapi kalian bisa lolos sampai final, dan itu suatu prestasi. Selamat juga, good job buat PSIK ya, dan kalian harus berjuang nanti di tingkat nasional gitu. Perjuangan lebih keras, oke? Dan sebenarnya saya ikut senang juga sih kemarin lihat sambutan dari supporter Persib Pekalongan ya waktu skuad Persib pulang dari Citarum. Gila, merinding nonton di YouTube aja gitu ya, apalagi yang di situ. Boleh teman-teman ceritain kayak apa suasana di Pekalongan ya kemarin gitu. Dan untuk selanjutnya Persib Pekalongan saya kira bisa tembus sih sampai ke Liga 2 ya, menurut prediksi saya, karena ya itu skuad yang bagus gitu. Sebenarnya ada poin-poin ya yang membuat kenapa Persib Pekalongan ini menjadi klub yang menjelma
menjadi klub yang sangat kuat di tahun ini ya. Ada poin-poin gitu, yaitu misalkan ya, kayak walaupun kompetisi nggak ada ya, maksudnya kan habis habis kalah nih, Persib Pekalongan habis gugur ya dari fase babak 10 besar kalau nggak salah. Itu Pekalongan nggak bubarin timnya ya, jadi Pekalongan tetap, mereka tim itu tetap ada, dan mereka melakukan serangkaian uji coba gitu melawan, contoh contoh aja, mereka sejak Juli itu udah mengadakan friendly match gitu melawan Persiba Bantul misalkan, bahkan mereka menang 4-1 atau 4-0 ya nggak salah. Kemudian melawan PSIP Pemalang dan menang juga 4-0, dan itu dari friendly match kayak gitu aja udah kelihatan gitu. Bahkan sekelas Persiba Bantul dan PSIP Pemalang, kita tahu PSIP Pemalang pernah juara Liga 3 Jateng ya kan, dan bisa dikalahin dengan skor yang wow, fantastik ya, walaupun itu pertandingan friendly match gitu. Berarti menurut saya ini Persib Pekalongan itu mempunyai suatu tim yang kuat, kemudian ofisial yang bagus, kemudian sponsor ya. Di sini finansial, saya kira Persib Pekalongan bisa dibilang bagus. Karena kenapa? Karena mereka bisa merekrut pemain-pemain yang memang mereka inginkan gitu kan. Di sini banyak pemain dari Liga 3 yang sebelumnya, dalam edisi sebelumnya itu di tim-tim yang bagus. Contoh ada Sandi ini yang dari Persibas, kemudian ada kipernya yang dari Persebi, kemudian ada Elang dari Persebi juga, kemudian ada Aan dari Persebi, kemudian ada pemain dari PSIP Pemalang itu ya, kemudian ada pemain dari Slawi United ya kalau nggak salah. Dan Persib Pekalongan hanya mempertahankan berapa pemain ya yang memang kemarin ikut dalam skuad Persib itu sendiri gitu. Jadi Persib Pekalongan bener-bener ambisi banget dilihat itu. Kayak mereka memang wah aja nih, harus lolos kita ke Liga 2 gitu. Dan saya salut banget, karena kenapa? Karena serius banget ya, maksudnya sedangkan tim lain itu kan ya maaf ya, baru kompetisi akan bergulir sebulan lagi gitu aja, seleksi belum selesai ya kan, bahkan 2 minggu sebelum kompetisi pemain belum listnya belum muncul ya. Itu kan sangat memprihatinkan ya, bagaimana mau lolos ke Liga 2 kalau manajemennya aja kayak gitu. Jadi memang Persib Pekalongan saya kira itu sangat-sangat pantas untuk menjuarai Liga 3 Jateng di tahun ini gitu. Kemudian untuk supporter juga dari Persib Pekalongan memang sangat fanatik gitu. Kenapa saya bilang fanatik? Karena di Liga 3 mempunyai supporter yang sebanyak itu suatu yang harus dibanggakan dan dipertahankan gitu. Ya, kalau supporter di Liga 1 ataupun di Liga 2 ya kan banyak itu kan ya karena prestasi kan. Ya. Tapi kalau di Liga 3 kan ibarat kata kan di tingkat amatir gitu, supporternya banyak, berarti itu karena memang cinta gitu. Jadi salut buat teman-teman Persib Pekalongan fans, itu baik siapapun itu, Brigata Batik City ataupun Kalong Mania gitu, semua di situ. Kalian keren ya. Ya pertahankan kalian ya, walaupun sayang banget sebenarnya, karena kompetisi harus tanpa supporter ya teman-teman. Pasti sebenarnya teman-teman kecewa, saya juga sama gitu ya. Kenapa mesti nggak ada supporter gitu, apa serunya gitu ya. Maaf ya, sepak bola kita itu kan kalau mau ditonton lewat TV gitu kan ya, permainannya kayak gitu kan teman-teman. Yang bikin seru kan kita nonton itu kan ya kan, hiburan lah gitu. Jadi ini sebenarnya hiburan masyarakat gitu. Jadinya ya kalau bisa nanti di nasional bisa ada penonton lah gitu, biar
teman-teman dari Persib fan ini juga bisa unjuk gigi ya, kreativitas kayak gimana gitu sih. Itulah poin kenapa Persib Pekalongan ini bisa menjelma menjadi kekuatan gitu, dan mengembalikan lagi kekuatan yang dulu pernah hilang gitu. Dan sebelumnya ini ya, teman-teman boleh ceritain ya apa yang berkesan dari Persib Pekalongan ini di tahun ini ataupun kapanpun itu ya, waktu away ataupun ingatan teman-teman tentang Persib Pekalongan ini ya, boleh tulis di komentar, nanti akan saya baca lah. Oke, siap. Jadi sekian video, see you next video, kita akan update lagi. Oke.